Nah, bisa teman-teman lihat di ACC lagi sebesar Rp600.000 dengan tenor selama 2 bulan. Nah, di sini teman-teman simak video ini sampai habis dan saya harap jangan teman-teman skip ya. Agar nantinya teman-teman itu bisa paham ataupun bisa tahu bagaimana trik dalam melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online yang bersifat ilegal. Bermain pinjol itu susah-susah gampang teman-teman, dan kalian harus tahu trik ataupun cara bermainnya. Jika teman-teman ngasal dalam melakukan peminjaman, ya teman-teman bakalan ditolak data-datanya, tidak akan pernah di-ACC oleh pihak aplikasi pinjaman online ilegal manapun. Nah, jadi teman-teman silakan simak video ini sampai habis ya, dan semoga saya doakan setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di-ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Robbal 'Alamin. Baik teman-teman, bertemu kembali ya di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana memberikan informasi serta edukasi seputar aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Namun sebelumnya saya sapa terlebih dahulu, bagaimana kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman. Karena seperti biasa di sini saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair. Yang tentunya yang akan saya bahas pada video kali ini adalah aplikasi yang masih bersifat ilegal. Namun sebelum masuk ke inti videonya, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah membantu mengembangkan channel ini. Terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi seputar dunia fintech. Dan semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga teman-teman, semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak, semoga bisa sedikit membantu ya teman-teman. Nah, baik teman-teman. Jadi di sini ya saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih bersifat ilegal. Di sini saya membahas aplikasi yang bersifat ilegal dikarenakan ya pihak Kominfo ataupun pemerintah Indonesia sudah menerangkan secara jelas-jelasnya bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-temanku abaikan saja ya. Nah, namun teman-teman sebelum kalian melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online yang ilegal, tentunya di sini teman-teman harus amankan terlebih dahulu data-data kalian. Berikut adalah beberapa edukasi yang saya berikan ataupun poin-poin pentingnya teman-teman. Yang pertama, kalian harus mengkondisikan seluruh data-data kalian. Yang kedua, kalian harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan kemudian yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru dalam melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Nah, untuk di poin yang pertama, teman-teman harus mengamankan terlebih dahulu data-data kalian. Nah, jadi di sini maksudnya teman-teman kalian harus mengamankan data-data kalian apabila nanti teman-teman masih menggunakan data-data yang fresh, data-data yang belum pernah melakukan pengajuan. Saya sarankan teman-teman kalian backup lah terlebih dahulu data-data yang real kalian, seperti di bagian kontak, penyimpanan ya, ataupun ruang memori kalian, kemudian di telepon, pesan, kotak masuk. Jadi harap diamankan terlebih dahulu data-data kalian, jangan sampai tersisa sedikit pun data-data yang real. Bermain pinjol itu harus tahu bagaimana sistem atau cara-caranya teman-teman, jadi jangan gerusa-gerusu. Saya sarankan amankan terlebih dahulu data-data kalian. Nah, jika teman-teman memiliki dua smartphone itu lebih menguntungkan. Yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk melakukan peminjaman
Dan yang HP satunya bisa teman-teman gunakan untuk membackup seluruh data-data yang real kalian. Namun di sini ya, jika teman-teman tidak memiliki dua smartphone, hanya memiliki satu smartphone, itu tidak usah khawatir teman-teman. Langkah-langkah pertamanya teman-teman harus membackup seluruh data-data kalian ke kartu SD ataupun kartu memori kalian ya. Kalian backup semua, kemudian kalian copot kartu SD kalian. Dan kemudian HP kalian reset lah ke setelan pabrik ya teman-teman. Nah kemudian barulah kalian gunakan kontak yang fake serta foto-foto yang fake. Nah jadi seperti itu. Kemudian untuk di poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Apabila nantinya ya data-data kalian itu masih fresh, data-data kalian itu belum pernah melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka saya sarankan alangkah baiknya teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Saya merekomendasikan aplikasi EasyCash ataupun Kredit Pintar ya. Karena kedua aplikasi tersebut adalah kedua aplikasi yang sudah berlisensi di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jika nantinya teman-teman memiliki rawatan yang baik di OJK dan tidak gagal bayar di OJK, maka nanti pada saat teman-teman melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat. Nah, jadi di sini banyak sekali dari teman-teman ya yang masih saja auto dalam melakukan peminjaman. Itu disebabkan karena teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya dan sistem bagaimana cara bermain pinjol yang benar. Nah, jadi seperti itu teman-teman harus kalian pahami ya. Kemudian di sini untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru dalam melakukan peminjaman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Sekarang banyak sekali platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit serta tenor yang tinggi, bisa 5 juta, 10 juta hingga 20 juta rupiah lebih. Dan juga tenornya pun bisa 2 bulan, 3 bulan hingga 12 bulan. Nah, jika nantinya teman-teman melihat tampilan seperti itu, jangan sampai teman-teman terburu-buru dulu, jangan sampai gerusa-gerusu, jangan sampai tergiur melihat tampilan seperti itu ya. Kalian harus melihat terlebih dahulu data-data kalian, apakah aman ataukah tidak. Jika data-data kalian itu terdapat foto-foto yang real, maka saya sarankan jangan coba-coba melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Karena nanti dampaknya ya jika teman-teman melakukan pengajuan tanpa memperhatikan data-datanya, maka dampaknya akan bahaya sekali. Bisa-bisa teman-teman diteror oleh pihak DC. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman itulah beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan ya. Semoga edukasi tersebut bisa teman-teman pahami dengan baik. Saya bertujuan memberikan edukasi seperti ini karena ya banyak sekali dari saudara-saudara kita yang meminjam di aplikasi pinjaman online langsung cair yang ilegal tetapi tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang ratusan juta rupiah dikarenakan bunganya yang berkali-kali lipat teman-teman, hingga sampai akhirnya pihak peminjam stres hingga sampai ada yang bunuh diri, membakar rumah hingga kabur dari rumah dikarenakan malu diteror oleh pihak DC. Nah, jadi teman-teman saya harap kalian harus mengkondisikan seluruh data-data kalian ya. Jangan sampai terulang kembali kejadian-kejadian seperti itu ya, ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, kita tidak usah berlama-lama, kita langsung saja menuju ke inti aplikasinya. Dan jadi di sini teman-teman untuk di aplikasi ya yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi Esi Uang. Nah, ini teman-teman ya aplikasinya. Nah, oke teman-teman, ini sedikit info ya teman-teman. Untuk di aplikasi Esi Uang sudah pernah saya rekomendasikan, teman-teman bisa cek saja di video-video saya sebelumnya. Nah, di sini teman-teman mengapa ya saya merekomendasikan kembali aplikasi ini? Karena teman-teman kemarin ya ada teman saya yang DM ke saya ataupun menghubungi saya bahwasanya dia berhasil mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp800.000. Nah, jadi di sini teman-teman saya ingin merekomendasikan kembali aplikasi ini. Semoga juga nanti teman-teman juga bisa melakukan pengajuannya ya. Nah, oke teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Jika teman-teman berniat melakukan aksi galbay setelah di ACC, dipersilakan teman-teman.
Namun semua itu kembali lagi ya ke pribadi teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman, baik itu berbentuk barang maupun berbentuk uang, ya saya kembalikan. Nah, namun sebelumnya kita harus melihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan masih bersifat ilegal, jadi teman-teman harus mengkondisikannya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat aplikasi ini mengakses izin ke kamera, kontak, penyimpanan, lokasi, dan telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian karena ini adalah aplikasi yang ilegal. Saya kasih contoh untuk di bagian kontak, teman-teman ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Jangan sampai teman-teman menggunakan kontak yang real. Dan kemudian untuk di bagian penyimpanan, dikarenakan aplikasi ini mengakses ke ruang memori, jadi harap diamankan. Jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian, harap kalian backup terlebih dahulu ya, dan gantilah dengan foto-foto yang fake. Nah, untuk cara-caranya tadi sudah saya jelaskan ya. Jika kalian menggunakan 2 smartphone, yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk melakukan peminjaman, dan yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk membackup seluruh data-data yang real kalian. Namun bagi teman-teman yang hanya memiliki 1 smartphone, tidak usah khawatir. Kalian bisa backup semua data-data yang real kalian alihkan ke kartu SD kalian. Kemudian kalian copot kartu SD dan kemudian kalian reset ulang ke setelan pabrik pada smartphone kalian. Nah, kemudian kalian buka Google dan downloadlah foto sebanyak mungkin. Kemudian kalian salin ataupun tempel di album ataupun galeri kalian. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian untuk di bagian telepon, teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, jika di sini teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya, teman-teman bisa melihat saja video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan ya bagaimana cara-cara ataupun step by stepnya. Dan cara-cara seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya, dan di sini saya akan menjelaskan ya secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya dalam aplikasi isi uang. Nah, di sini bisa teman-teman lihat seperti inilah ya tampilan dari aplikasi isi uang. Nah, untuk jumlah pinjaman yang diberikan pada aplikasi ini sebesar 6 juta rupiah. Namun di sini belum diberikan berapa lama ataupun tenornya teman-teman. Nah, di sini jangan sampai teman-teman terburu-buru dulu seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada poin yang ketiga ya. Karena kebanyakan untuk di aplikasi yang ilegal, setelah nanti kita di ACC biasanya hanya mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000, dan juga itu semua tergantung dari data-data teman-teman. Jika data-data teman-teman itu akurat dan baik, apalagi memiliki rawatan di OJK, maka limit yang didapat juga akan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu harus teman-teman pahami. Jangan sampai teman-teman ujuk-ujuk melakukan peminjaman tanpa memperhatikan data-data kalian. Nah, oke, di sini untuk bisa melihat informasi berikutnya bisa klik saja ambil sekarang. Nah, maka bisa teman-teman lihat ya, kita diarahkan di informasi dasar meliputi pengisian tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, pengisian alamat lengkap sesuai KTP, dan juga jenis pekerjaan. Nah, dalam tahap ini tinggal teman-teman sesuaikan saja ya, dan isilah sesuai dengan KTP kalian. Ingat teman-teman, ini adalah poin yang sangat penting. Di sini teman-teman harus cocokkan dengan alamat yang ada di KTP kalian ya, jangan sampai salah ya. Kemudian untuk di bagian pekerjaan ya, kita diberikan beberapa opsi. Nah, bagi kalian yang masih mahasiswa ataupun masih pelajar ataupun masih pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan, di sini kalian bisa isi karyawan swasta jika sudah konfirmasi. Nah, jika teman-teman sudah mengkondisikannya, bisa klik saja lanjut. Nah, maka di langkah berikutnya kita diarahkan di informasi kontak darurat. Dan bisa teman-teman lihat ya, kita disuruh mengisi 2 informasi kontak darurat. Nah, di sini teman-teman usahakan ya kalian harus membuat kontak yang fake terlebih dahulu. Jangan sampai ya teman-teman menggunakan kontak yang real. Kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Nah, nanti teman-teman kalian itu
bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Dan di sini saya sarankan untuk di bagian hubungan yang pertama nanti kalian isilah yang pasangan ya, agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi ini akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jadi seperti itu. Jika teman-teman sudah mengisi informasi kontak darurat, teman-teman bisa klik saja lanjut. Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh identifikasi wajah, jadi harap teman-teman sesuaikan saja ya, jangan sampai pencahayaan mengganggu wajah kalian, jangan sampai blur ataupun pecah. Nah, maka di langkah berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan dan juga foto selfie memegang KTP. Nah, jadi teman-teman ini adalah poin yang sangat penting, harap teman-teman kondisikan dengan baik ya, jangan sampai blur ataupun pecah. Karena jika nantinya teman-teman berhasil mengupload foto KTP dengan benar nanti secara otomatis ya, nama lengkap sesuai KTP beserta nomor KTP itu akan otomatis terisi. Jadi harap teman-teman sesuaikan dengan baik. Dan kemudian nanti untuk di bagian pendidikan tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan pendidikan terakhir kalian. Kemudian di sini teman-teman untuk di bagian status kita diberikan dua opsi antara pelajar dan juga pekerja. Namun bagi kalian yang masih mahasiswa saya sarankan kalian bisa isi saja yang pekerja ya. Nah, kemudian di sini teman-teman untuk di bagian pengisian agama juga teman-teman sesuaikan saja. Nah, untuk di penghasilan per bulan saya sarankan teman-teman kalian isilah yang 5 juta rupiah meskipun kalian hanya digaji 2 juta ataupun 1.500.000. Nah, untuk di bagian alasan pinjaman teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Jika sudah konfirmasi, nah jika teman-teman sudah mengkondisikannya bisa klik saja lanjut. Nah, maka nanti akan diarahkan ya untuk di tahap pengisian akun bank. Nah, nanti diusahakan teman-teman harus memiliki akun bank terlebih dahulu ya. Dikarenakan untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Dan usahakan akun bank tersebut harus aktif. Nah, kemudian jika nantinya teman-teman sudah berhasil mengisi semua informasi, jika berniat melakukan peminjaman bisa klik saja mulai pinjam. Nah, maka nanti teman-teman tinggal ikuti saja arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini ya. Nah, di sini teman-teman saya tidak mengupload foto KTP ataupun foto selfie memegang KTP dikarenakan foto KTP saya sudah digunakan ya dalam aplikasi ini. Jadi tidak bisa lagi saya meminjam di aplikasi ini karena sudah galbay ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk proses peninjauannya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit ataupun 1 jam. Jadi dipastikan kondisi smartphone dalam keadaan aktif karena nanti pihak aplikasi akan menghubungi Anda. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.